Kali ini kita kedatangan rekan. Biasa partneran kita explore ya. Kita kan punya segmen baru nih, explore horor. Nah, ini rekan saya. Biasanya kita gandeng sama Babes sama Kibu. Kemarin ketambahan lagi sama Badak, sama Pak Rino. Kita spill nih, kita kenalan dulu. Monggo siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu untuk kita semua. Hari ini kita masuk di Opocare. Konteksnya apa ini? Tanya jawab aja ya. Nah, jawab seputar mistis. Mistis. Nah, kita ini bahasanya mistis guys. Seru sekali dan kita bakal menguak sebuah fenomena yaitu yang pernah terjadi Bener. di semua kehidupan manusia. Ini Sebentar. Iya. Belum kenalan dulu. Namanya siapa, Mas? ya kenal dulu. Randy Algojo Bini Cikiwir. Oke. Randy Algojo guys. Dia adalah konten kreator Kota Pasuruan, konten kreator ke tempat-tempat angker mistis. Yuk. Tapi kayak konten kreator gak ada di sini selain kita loh ya. Masa sih? Yang saya tahu konten kreator dari Pasuruan itu baru ada ya cuma kita. Yang temanya horor. Iya, Yang dari Pasuruan. iya dong. Iya tak? Satu-satunya ini, bro. Satu-satunya loh guys. Dibantu dong. Dibantu. Jadi bagi teman-teman siapapun penjelajah mistis, konten kreator horor mau bersowan ke sini kami siap. Bahkan kami juga punya tempat kalau kita mau eksplorasi bareng di Kota Pasuruan, di wilayah Pasuruan. Oke, kalau gitu ini ada pertanyaan nih dari Bang Kolot. Monggo Bang. Jadi gini, Mas. Mas apa yang manggilnya ini? Uye bebas, Iya. logo Kalau iya. aku sih manggilnya Uye. Uye. Sama-sama Uye. Kalau Mas Uye ini, kalau di tempat di Kota Pasuruan ini pernah eksplor kemana saja, Mas? Kalau Kota Pasuruan, Kota Pasuruan. kita ngomong Kota Pasuruan, sebenarnya banyak. Banyak. Hanya saja kita ini selalu berkendala dengan perizinan. Wilayah kota. Ya betul. Jadi mungkin saja untuk pihak instansi pemerintah kabupaten ataupun kota, bila ada tempat yang perlu kami eksplor, siapa tahu kita dapat izin ya melihat konten ini ya. Siapa tahu didukung ya sama pemerintah daerah ya. Siap. Aku berharapnya begitu, Pak. Banyak kayak boleh tempat disebut. Boleh nggak apa-apa. Yang saya inginkan itu di tempat Kota Pasuruan yang belum pernah terekspos itu adalah pabrik karton Kota Pasuruan. Legend itu bro, legend itu. Dulu kan pernah ada ya channel TV yang besar kan udah nggak bisa dapat izin. Oh iya, merinding aku Nah, kalau seperti itu ya. Kan Merinding. itu. Susah sih sebenarnya, tapi ya kita mohon ada harapan ya buat dari Pemkot, siapa tahu nanti dikasih izin. Karena kan itu salah satu bangunan bersejarah di Kota Pasuruan. Ya. Bangunan Belanda dulu ya. Bangunan Belanda gitu. Kita kan juga ingin muak itu sejarahnya kayak gimana sih, itu bangunan apa dulu sebenarnya kan gitu. Mungkin gitu ya. Kalau dilihat dari mata batinnya Mas Auk ini, pabrik karton itu banyak nggak, Mas? iya. Masuk makhluk astral di situ, Mas. Jadi kalau ngomong kebatinan, Mas, Iya. ragaku kuat tapi batinku hancur, Mas. Itu masalah batin bedo ya. Bedo sih. Jadi maksudnya kita buat konten itu adalah edukasi. Edukasi. Ya. Jangan kan ngomong yang tidak logis kayak kebatinan lah. Jadi itulah kita bicara logis ya. Oke. Kalau menurut bahasa logis apa yang sampean rasakan, nah, itu beda lagi. Di bawahnya logika itu masih nalar. Apa yang pernah Anda rasakan dari gitu? Selama ini kalau saya merasakan pernah eksplorasi di pabrik karton itu hanya saja dulu itu tidak pernah, sampai sekarang masih belum dapat izin. Kalau eksplor aku hanya di belakang. Oh, di belakang dekat pinggir sungai itu. Oh iya itu, Mas. Betul. Berarti di luar. Di luar. Ini ada sebuah cerita di waktu
saya masih kecil. Saya pernah kecil loh, Pak. Oh, oke. Saya pernah kecil loh ya. Masa nggak langsung gede. Saya itu main sepak bola di situ dan pulangnya agak terlalu larut malam. Dulu kalau anu kan masih boleh masuk tapi dengan aktivitas olahraga yaitu sepak bola di lapangan itu kan. Tapi pulangnya lewat pagar belakang. Nah, di belakang situ ngeri, Pak. Seram sekali. Nah, dengan cerita yang waktu kronologi cerita awal itu saya ingin menguak yaitu bikin konten di situ, kita explore juga di situ di belakang. Ya. Kalau jauh terlalu ngomong soal apa yang dilihat batin, enggak, ini langsung real ya. Real ya. Yang saya rasakan di situ waktu itu ada sebuah keramat, ada sosok wujud hitam. Ya. Itu yang aku rasakan, Mas, berinding kan ya. Waduh. Itu di belakang loh. Bagaimana kalau kita explore di dalam? Oh, lebih kering. Di bangunannya itu ya. Iya. Bangunan itu ya. Jujur saja ada yang momen yang membuat saya semakin suka dengan eksplorasi. Seumur hidup mungkin aku bakal terus seperti ini dengan sensasi merasakan brutu ini emput-emputan itu semua loh. Gak kira gak bakal kan serius. Oke. Antara tegang, horor dan takut brutu emput-emputan ini. Aku sing mikir ngrasakno iku. Aku sing mikir ngrasakno iku. Sing pas nang eksplorasi nang Dati aku ngrasakno iku. Gimana rasanya brutu emput-emputan itu? Kayak apa ya? Iya kan? Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Berarti ada kenikmatan sendiri gitu ya. Ini fakta horor tadi. Itu bukan horor. Kenikmatan itu adalah sebuah apa ya? Apa ya? Interaksi yang terhadap tubuh kita yang hanya kita yang bisa merasakan. Adrenalin apa ya? Ya, bahasanya terlalu ribet. Yang penting bisa umpluk-umpluk itu awal terus ya Allah. Serius ada itu. Oh iya, selama melakukan eksplorasi ini udah berjalan berapa tahun? Sebenarnya Mulai awal sampai sekarang itu berapa tahun? ingat kita pernah hilang ya, Uye. Saya itu kan pernah hilang ya. Nanti hilang di dunia lain atau gimana itu? Langsung kontak gitu. Atau lost kontak atau gimana? Kalau ngomong dimensi ya, dimensi. Jangan bahas yang dulu lah. Maksudnya gini, sampean ini perjalanan eksplornya ini loh sudah berapa tahun? Melakukan kegiatan kayak gini tuh udah berapa tahun? Semenjak riwayat saya tuh masih lulus sekolah lah. Kita hilang itu kan lulus sekolah. Dan kita bikin band itu di tahun 2007, Ya 2007. 2008. Ya, Ya. Ya setelah itu akan kuliah ke Malang. Oh ya. Oh ya berarti antara 2007 2008 ya sampai sekarang berarti itu. Iya. Oh, jadi udah dihitung dari sekarang Tahun ya? 10 12. antara 10 tahunan lah, nggak 10 tahun kan Lebih ya. 10 tahun. Ini jadi hilang lost kontak pertemanan gitu ya? Oh. Jadi ini sebenarnya teman. kan dari situ perjalananku di Malang tuh banyak cerita hal-hal yang kayak gitu. Terus jenjang berapa tahun aku sempat live streaming, tapi hanya saja APK itu tidak mendukung untuk ke YouTube, gak kayak sekarang kan. Dari situ mulai perjalananku sampai sekarang. Berapa tahun ya? Anggaplah begitulah. Gitu. Ya begitulah. 10 tahun lebih. 10 tahun lebih ya. 10 tahun. Oke. 15 tahunan kalau nggak salah itu ya perkiraannya. Iya. Selama melakukan eksplorasi hal-hal unik, hal-hal yang sampai sekarang masih teringat, itu ada di lokasi mana? Kalau soal unik, mungkin semuanya tempat juga sama. Tapi yang paling mengerikan kita tolak-tolak golek korek gak nemu. Ya ampun. Ya ampun. Jangan-jangan teman kita ini ya ampun. Korek. Korek, hadir, bareng korek. Hadir Korek.
Berarti tempat-tempat terunik yang pernah jenengan datangi di mana aja? So, Aku kalau bilang paling ekstrim, paling mengerikan, aku sebut satu lokasi, mungkin bisa kita eksplor lagi, mungkin juga bisa tidak. Aku bilang kemungkinan ini ada berapa yang harus kuperhitungkan, yaitu keselamatan. Kalau semisal pun saya nekat, saya akan berangkat sendiri, apa harus ditemani tim. Danau Ranung yang tinggi. itu yang cerita-cerita orang tua dulu, termasuk kakek saya di situ pernah korban tank yang masuk ke dalam ranau itu. Kakekmu? Cuman korban selamat. Oh, berarti ada korban selamat. Oh ya, cuma satu-satunya orang. Berarti masih saudara beliau. Mbah Nah ini saksi. saksi. Kalau udah baru. Tapi pernah di Tapi kan ada riwayat, Ada riwayat. bahwasanya Mas ini masih kerabat atau saudara beliau. Oke. Di tahun 1976 ya kalau salah ya. 1976. ngeri, ngeri, ceritanya legend banget itu. Boleh di sana kita kapan-kapan. Aku mari sih Rono, Beki. Oke. Kita pernah ke sana kemarin. Cuman kemarin yang memang saya potong jadi nggak saya tayangkan yang di lokasi Ranjati. Karena mungkin nanti kita ke sana ya. Kita bisa tayangin lain waktu. Tapi lihat baca lu gak yakin gak yakin. Gak kayak sekarang aja ya. Iya. Masalahnya ngeri loh bro, sini ngeri. Yang saya buat gak yakin itu satu, apapun tentang kreativitas, tapi kalau urusan nyawa saya enggak. Jangan. Kemarin kita ke sana, kita nggak izin warga sekitar kan. Padahal kan teman kita kan ada di situ. Kita udah explore, terus setelah explore kita mampir. Nyampe rumah dimarahin. Kok wani-wani ya, wong Jawa mrene ijenan gak ada wong kene. Jadi Itu nggak nopo-nopo ya. Jadi ini cerita ini enggak sekali dua kali mas saya alami, bahwasanya saya tidak pernah dapat izin, walaupun sudah ke sesepuhnya di sana. Sebut saya sebut mungkin namanya ada Pak Daud, yaitu pengganti dari apa oleh ngarannya sesepuh juru kunci Pak Daud. Ini juru kunci yang baru. Iya, saya akrab sekali sama Pak Daud, bahkan sampai dua kali saya tidak dapat izin dari beliau untuk mengekspos ke dalamnya. Ya. Atau mungkin kalau didampingi sama warga sekitar mungkin nggak apa-apa mungkin ya. Mungkin saya sudah kenal beberapa seseorang, yaitu katakan ya bapak ini adalah sesepuhnya yang di kampung itu. Mungkin kita bisa soal minta izin sama beliau buat mendampingi. Kalau ke sana ya, coba kita ajak teman kita yang ada. Kalau siapapun buat keluarga Bapak Supono, sekeluarga di Grati, semoga selalu sehat, semoga dilancarkan rezekinya dan bisa nonton aktivitas kami. Bakal kita akan jumpai lagi di sana Bapak ya. Terima kasih banyak sudah mengingatkan banyak hal tentang eksplorasi di sana, dan juga beliau yang menuntun saya. Terima kasih Bapak. Kalau kita ke lokasi baru itu kan pasti ada pantangan-pantangannya ya. Ya. Kita yang kita lakukan sebagai orang awam nih, kayak saya kan orang awam. Kita ini kan orang awam. Ya. Yang kita lakukan di sana tempat baru itu etikanya kayak gimana? Seharusnya kayak gimana? Kalau ngomong hal seperti ini tuh nggak ada habisnya, Mas. Tapi cuman saya bekali dengan satu kalimat yang harus kita yakini. Bukan berarti saya harus masuye dan tanda-tanda yang lain harus percaya tidak percaya, itu kembali ke masing-masing. Tapi hanya saja cuman kata-kata ini yang buat pedoman. Sehebat apapun, bahkan manusia dibandingkan jin, itu lebih muslim jin, lebih hafal Al-Quran, lebih pinter dia. Ya. Tapi di dalam Alkitab kita
derajatnya lebih tinggi manusia. Hanya itu aja yang diingat. Ya. Kalau yang kedua, yuk kita berdua, kita disco di sana, di tempat angker tetap disco. Begitu. Baru nantang sih Iya Pak. dong. Iya dong. Terus nanti efeknya ada nggak buat kita? Ada. Kayak apa? Setelah kita nyampe rumah pulang dari lokasi Setelah dari lokasi, Saya ada nggak? saya tidak akan jelaskan apa efek sampingnya, tapi saya akan tanyakan kepada beliau. Ketika didobrak, ketika ada suara, gimana? Apakah emput-emput bluetoothnya? Ya, jadi jangan saya untuk menjawab ya, biar teman kita yang merasakan itu gimana rasanya. Gimana rasanya Pak? Ya, eksplorasi kita ini awal pertama kali perdana kita ya, saya, Kiko, Babes sama beliau. Eksplorasi di awal pertama kali langsung kita dapat interaksi yang udah nggak ngenakin. Pertama ya, setelah kita kan berempat nih masuk berempat, kemudian yang si Uye sama Babes ini kan keluar. Akhirnya kan tinggal saya sama Kiko. Mereka keluar, kita langsung cium aroma nggak enak. Aroma Spesifikasinya ya, jadi aromanya ini kayak bangkai, bangkai, amis. sampah, amis, arus darah gitu. Aromanya campur jadi satu. Itu langsung nusuk hidung, di sini di kerongkongan langsung nyandet gitu. Itu. Cuman itu nggak lama, aromanya nggak lama. Terus setelah itu ada interaksi suara, terus banyak lah. Akhirnya yang terakhir kita didobrak. Udah, keberanian itu langsung menurun di situ. Terus ada pertanyaan lagi nih Mas. Terakhir ya. Oke. Yang terakhir ya. Ketika Mas Uye ini ekspor di tempat angker lah, pernah nggak langsung ketemu makhluk astral langsung di depan matanya Mas? Loh. Jangankan di depan ya, bapaknya jin, kuntil bibi, ini kiwir hadir semuanya gitu kan. Sarojo-rojomu kalau bisa kan gitu ya. Siap, oke. Pernah Tapi. Saya alami sendiri dan saya saksikan sendiri, saya ngobrol juga sendiri. Nah, seandainya kita kembalikan pertanyaan itu kepada kalian, apa bakal yang kalian alami dan apa yang kalian? Aku melayu sih. Saya akan berdoa terus lari. Kayak materi udah selesai. Tadi udah di. Jadi mungkin kalian masih dengan pertanyaan seperti ini, apakah bisa wujud dan tidak, itu kembali ke dimensi yang beda. Tapi kalau kalian ingin benar-benar melihat aktivitas kami di eksplorasi ini, bisa ke akunnya Opejare atau Explore Out. Ini Opejare kan ada dua menu, yang satu komedi, yang satu horor. Boom, Daily of Opejare Mystery. Yang satunya dari Explore Out. Jadi tayangannya kita sama. Jadi lebih jelasnya begini, untuk aktivitas live secara realnya ada di TikTok, TikToknya Explore Out. di Explore Out. Jadi mungkin kalau teman-teman bisa searching di Explore Out. Kalau ketinggalan live-nya bisa dilihat di YouTube-nya Explore Out. Gitu ya. Ya. Dan di Daily Opejare Mystery. Opejare Mystery. Satu kali pertanyaan boleh ya? Terus itu kita end. Itu tidak bisa begitu. Tidak bisa tidak bisa begitu. Ada yang sesuatu yang menarik yang pernah saya alami waktu explore ya. Saking buruknya, saking jeleknya yang kita lihat sering terjadi kepada saya, dan akhirnya menjadi berubah drastis karena ada beliau. Yuk kami, yuk datang sini yuk. Bentar aja. Kenalan aja. Nggak apa-apa, sini. Ayolah kamu. Enggak, Mas, bentar. Cuma kita berkenalan aja yuk sini. Sebentar aja. Jadi kita tampilkan teman kita. Kenalin, nah ini rekan kita yang baru. Sini. Ya ampun, di tengah-tengah. Kenalin namanya siapa? Halo.
Namanya siapa? Anaknya siapa? Namanya siapa? Aku Intan. Ah, Intan, oke. dari Aku dari Surabaya. Surabaya, ini rekan kita. Kemarin kita udah mulai explore baru sama beliau di belakangnya pabrik belah di Kota Pasuruan. Untuk orang awam seperti kita nih, Oh, bentar ya. Ini karena ini teman baru ya, rekan-rekan kita yang baru. Kenapa tertarik di oke. hal-hal kayak gini nih? Nggak apa-apa, kayak seru aja. Seru aja gitu. Padahal kan umumnya kan kita nih explore nih cowok-cowok ya. Terus ada satu cewek paling cantik lagi. Yes, ya, Kenapa harus begitu? Kenapa dia harus mau gitu loh? Padahal kita juga nggak ngajak loh. Yang Apa mau ya, sendiri. seru aja kayaknya ya. Kayak ada tantangan baru. Gitu ya. Mungkin ada interaksi-interaksi apa, perasaan apa gitu kalau kita udah ketemu sama hal-hal kayak gitu. Wait. Masuk Yang- lagi? Masuk lagi? Yang Enggak. menurut tantangan sebuah Mbak Intan ini apa? Tantangannya itu seperti apa? Itu. Tantangan. Ya. Ya, kayak kalau di tempat-tempat kayak gitu sih, aku sih senangnya itu kayak apa ya, kayak bisa flashback tempat itu dulunya tempat apa. Jadi mungkin ya lebih senangnya kayak gitu sih. flashback. Oh, lihat masa lalunya ya. Nah, Tempat itu sebentar. Berarti itu masuk ke indie home apa enggak? enggak sih. Enggak ya? sih. Tapi kan karena kan kita kan ada yang bisa lihat ke flashback ya, ke pandangan zaman dulu, atau mungkin ada makhluk di situ kita lihat, kan macam-macam ya. Orang yang indigo itu kan macam-macam ya. Barangkali itu termasuk indigo juga enggak? oh tidak. Enggak ya? Kalau itu main rasa aja. Main rasa aja, perasaan bro. Nah, Hanya kan cewek makanya lebih perasa. jadi yang tadi yang ngeri itu Makanya itu hanya yang- teralihkan dunianya yang begitu loh kan, karena ada rasa-rasa di antara embut-embut berutu yang begitu mencekam ya kan. Oh, udah terakhir. Pertanyaan terakhir nih Mas. Oke. Buat teman-teman Opo Jare yang awam seperti kita, kalau lewat atau ke tempat-tempat yang belum kita pernah lewati, ke tempat-tempat angker lah, apa sih Mas? Kita harus ngapain sih Mas? Biar nggak diganggu sama makhluk lah. Kalau lewat tempat seperti itu. Setiap orang punya keyakinan masing-masing. Berarti pertanyaan ini cukup random. Kalau jawaban yang random adalah soal keyakinan masing-masing. Cara doa kita juga berbeda. Jadi ya doa saja. Dan yang pasti pedoman cuma satu. Sepintar apapun, sedasar apapun, sesakti apapun bangsa jin, derajatnya lebih tinggi manusia. Oke. Jadi mungkin Itu kalau yakin ini. Kalau misalkan nggak yakin ini. Ya lari. dia takut dia juga lari juga sih. Iya ya, lari yuk. Udah, ini udah kita kenalan sama rekan-rekan kita. Siap. Sesi udah habis, pertanyaan udah habis. Sebenarnya masih banyak sih, Ya. karena durasi ya mungkin ya. Oke, terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait masalah mistis, nggak apa-apa. Komen-komen aja. Komen-komen aja di bawah. Nanti kita langsung tanya ke yang pakarnya. Kita uploadkan lagi. Oke guys. Yang penting aku punya pesan bagi siapapun instansi manapun mungkin bisa support kami, yaitu tahu tentang soal perizinan tadi. Ya, semoga aja bapak-bapak atau ibu bisa nonton konten kami dan bisa menghubungi di Opo Jare atau di Explore Out. ya bisa Itu di di sini sih ada email, bisa email, bisa DM, bahkan nomor nomor WA. itu ya. WA di bio profile Explore Out di akun TikTok. Kalau mau endorse juga bisa ke situ. Monggo. Siap. Oke ya, makasih ya. Jangan lupa like, comment, subscribe ke channelnya Opo Jare dan Explore Out. Opo Jare. Jare Sopo. Loh, ada passwordnya ternyata.
Ini aku juga ada passwordnya ya. Ya ubluk-ubluk, ya keri-keri. Kalau digelitik berarti artinya kalian masih Masih hidup. Oke.